Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi ini? Baik. Apakah semangat untuk belajar? Jawabnya yang semangat dong. Semangat. Gitu. Saya mau ngecek semangat dulu, mulai dari yang dua sini. Semangat untuk belajar? Semangat untuk belajar? Masih kalah sini. Sekali lagi, semangat untuk belajar? Kalau saya bilang hi, bilang hi ya. Sini, hu. Sini. I, hu, i, hu, i, hu, i, hu. Konsentrasi. I, hu, hu, i. Dua-duanya. Tangan. Jadi belajarnya yang semangat ya. Nah, jangan ada yang ngantuk. Ini kan masih pagi, jadi harus lebih semangat lagi. Sudah sarapan? Nah, belum sarapan? Nah, coba biasakan sarapan di rumah setiap pagi. Nggak bisa? Oh, ya udah, minum seadanya aja. Sebelum mulai pelajaran, kita hendaknya berdoa terlebih dahulu. Saya minta satu siswa untuk memimpin doa, ketua kelas. Silahkan pimpin doa. Duduk siap. Siap. Mari teman-teman, sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ketua kelas sudah memimpin temannya untuk berdoa. Selanjutnya saya ingin mengecek kehadiran siswa-siswi di sini. Coba tolong ditengok kawan teman kanan kirinya, siapa yang tidak hadir, Nak? Siapa? Sahar dan? Sahar, kenapa Sahar? Sakit. Ripka? Menari. Oke, siapa lagi yang menari? Syahrani. Oke. 3 orang saja ya. Baik. Saya lihat kelasnya masih ada beberapa sudut yang kotor, masih terdapat banyak debu, masih juga kurang ditata. Seperti mejanya masih kurang rapi. Tolong bagi yang piket, dilihat lagi meja kursinya, dirapikan. Tugas kalian adalah untuk merapikan kelas. Sadar akan tanggung jawab sebagai anggota kelas 7 kelas, menyapu kelas, membersihkan kelas. Begitu anakku ya? Baik. Sekarang kita akan masuk ke pembelajaran kita. Sebelum itu saya ingin menjelaskan tujuan dari pembelajaran pada hari ini. Ya anak-anak, sekarang saya akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Kita hari ini melanjutkan pembelajaran yaitu tentang perangkat keras. Perangkat keras biasanya bahasa kerennya di internet itu hardware. Ada yang pernah dengar? Hardware. Hard, keras, ware, perangkat. Kita akan mencoba pelajari pada hari ini. Tujuannya adalah yang pertama, melalui tampilan materi yang saya sampaikan, kalian mampu menyebutkan bagian-bagian yang terdapat dalam sistem komputer dengan tepat. Jadi nanti ketika kalian menyebutkan harus tepat. Namanya ini jangan salah, misalkan nanti kamu bilang keyboard, harusnya pengejaannya keyboard, tapi kamu bilang keyboard. Nah itu kan tidak tepat, jadi harus tepat keyboard, bukan keyboard. Nah itu harus tepat ya. Ketika tidak tepat maka tidak masuk tujuan pembelajaran, kita harus diperbaiki lagi. Lalu yang kedua, dari materi yang saya sampaikan nanti di depan, kalian mampu menjelaskan fungsi-fungsi. Selain tadi menyebutkan nama-namanya, bagian-bagiannya, juga tahu fungsinya nanti. Fungsi-fungsi bagian sistem komputer. Yang ketiga, nanti ketika kalian berdiskusi, kalian bisa memecahkan suatu masalah terkait perangkat keras yang terdapat pada kehidupan sehari-hari. Selain tujuan itu, kita juga mempunyai tujuan profil pelajar Pancasila yang harus dicapai, yaitu mandiri, kritis, berpikir kritis, dan kreatif. Mandirinya seperti apa? Mandiri yang bisa
mempertanggungjawabkan hasil jawabannya sendiri dan percaya diri pada jawaban kelompoknya. Motivasi untuk hari ini adalah keberhasilan itu terdiri dari ide dan eksekusi. Bagaimana mungkin ketika kamu memiliki hanya ide saja tanpa kamu lakukan, maka tidak akan berhasil. Sama seperti kamu, hanya berangan-angan, aku ingin menjadi pemain gitar, begini bermain gitar, oh bermain gitar begini, tangannya bergerak, sini, sini, ke sini, wah gampang banget. Tapi ketika tidak kamu praktekkan, maka kamu tidak akan berhasil menguasai gitar. Maka dari itu, keberhasilan terdiri dari ide dan eksekusi. Mulai dari sekarang, jangan takut beraction, tindakan. Kamu punya ide apa? Diungkapkan. Ketika nanti Pak Guru atau Ibu Guru bertanya, apakah ada yang memiliki ide atau pendapat? Ngomong aja, Bu, pendapat saya seperti ini, ide saya seperti ini. Kalau beda dengan teman yang lain, tidak apa-apa, namanya ide. Tidak usah ragu atau takut. Agar apa? Kamu menjadi berhasil, menjadi anak yang pemberani. Nah, sekarang saya memiliki pertanyaan. Di sini terdapat gambar. Ada gambar. Gambar apakah ini? Gambar komputer. Nah, inilah yang disebut dengan sistem komputer. Apakah dari kalian ada yang pernah menyentuh alat-alat ini? Ya, siapa yang pernah menyentuh? Ya, ya Rifael, di mana kamu pernah melihatnya? Di rumah, Pak. Di rumah. Di rumah. Ada lagi? Di rumah juga. Oh, ternyata di rumah sudah ada beberapa yang memiliki ya. Nah, gitu. Inilah yang dinamakan dengan sistem komputer, terdiri dari sistem. Pak, kalau hanya layarnya saja apakah sebuah sistem? Tidak. Hanya bagian dari sistem. Maka dari itu tadi saya bilang ada bagian-bagian dan fungsinya. Ketika bagian-bagian itu bersatu, maka dia akan membentuk sebuah sistem. Ya. Nah, tadi teman-teman kalian sudah banyak yang mengetahui perangkat ini adalah terdapat sebuah bagian-bagian yang disebut dengan hardware. Apakah pernah mendengar kata hardware? Pernah. Hardware adalah kata lain dari perangkat keras. It's hard dan ware. Hard, keras, ware, perangkat. Baik. Sekarang kita akan menonton video tentang jenis-jenis macam-macam hardware. Saya harap kalian simak baik-baik, lalu perhatikan baik-baik. Nanti coba kalian dapatkan atau kalian sampaikan apa yang bisa kalian tangkap dari video tadi. Itu ya, disimak baik-baik. Nanti akan saya minta beberapa anak atau mungkin ada yang berani mengumumkan pendapatnya untuk menyampaikan hasil dari tontonannya. Silakan ditonton anak-anak. Kalau sudah berdasarkan yaitu input device, process device, output device, dan storage device. Input device, input setiap kita memasukkan plus setiap kita diangkat. Jadi input device atau perangkat masukan adalah hardware atau perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan data atau informasi ke komputer. Data atau informasi tersebut dapat gambar, teks, video, dan audio. Contohnya seperti keyboard untuk memasukkan huruf, angka, dan simbol. Ada mikrofon untuk memasukkan data atau suara, dan webcam yang berbentuk berupa gambar atau video. Ada mouse untuk menggerakkan kursor, ada scanner untuk memasukkan sertifikat dari file cetak, dan masih banyak lainnya. Proses device, proses pemrosesan yang diproses hanya perangkat. Proses device atau alat pemrosesan adalah alat keras komputer yang berfungsi
berfungsi untuk mengolah atau memproses berbagai data dan informasi yang telah dimasukkan dalam komputer. Contohnya, ada prosesor yang memproses data atau data yang telah dimasukkan. Ada RAM untuk memproses data yang disimpan secara sementara. Dan VGA untuk berfungsi untuk memproses grafis. Ada motherboard atau papan sirkuit atau elektronik seperti power supply untuk mengambil sistem untuk komponen-komponen atau hardware pada komputer. Output device, output yang berarti keluaran device yang tidak perangkat. Output device atau perangkat keluaran adalah alat keras komputer yang berfungsi untuk menghasilkan hasil atau alat pemrosesan hasil dari output, biasanya berbentuk gambar, teks maupun suara. Nah, kalau ini berasal dari device yang memasukkan data, sedangkan kalau output device ini mengarahkan atau menghasilkan data. Contohnya, ada monitor yang berukuran cetak dan ada speaker yang hasil keluarnya berupa suara. Storage device, baik perangkat di dalam komputer dan di luar komputer. Contohnya, bentuk perangkat internal, hard disk, dan SSD. Dan untuk yang perangkat eksternal, ada hard disk eksternal, flash drive. Ya anak-anak, tadi kita sudah menonton videonya. Nah, sekarang saatnya kalian memberikan tanggapan atau pendapat kalian atau apa yang kalian peroleh dari video yang saya sampaikan tadi. Ada yang berani? Ya, silahkan, Rafdan. Dari video yang saya tonton, ternyata hardware terdiri dari input, proses, output, dan storage. Ada input, proses, output, dan storage. Ada lagi yang lain? Ya, Yemima. Dari video yang saya tonton, saya dapat mengetahui contoh dari input device adalah keyboard, mikrofon, dan mouse. Oke, tepuk tangan untuk Rafdan dan Yemima. Ya, jadi dari pendapat temanmu tadi, yaitu tadi ada yang menyebutkan bahwa sistem komputer terdiri dari input, proses, output, dan storage. Lalu juga ada temanmu tadi yang menyebutkan contoh dari input device. Jadi sebetulnya hardware adalah bagian dari sebuah sistem komputer. Nah, ini tadi sudah kalian. Nah, sekarang saya memiliki sebuah problem. Ini tentang si Yongki yang sebagai editor. Tahu editor? Editor video, YouTuber. Nah, sama seperti misalkan kamu habis nge-shoot. Wah, kita mau bikin profil kelas kita, syuting, nanti habis itu diedit. Nah, ini dia punya editor. Di sini permasalahannya adalah setelah dia melakukan editing, dia memiliki file yang besar untuk melakukan proses rendering. Tahu proses rendering? Ketika kamu udah ngedit video, terus mau dijadikan diekspor menjadi satu file, ya kan? Awalnya kan beberapa file, digabungin jadi satu, diedit, tambahin suara, tambahin tulisan, lalu diklik proses. Nah, proses itu adalah yang namanya rendering. Ketika mau melakukan proses rendering yang lama, suatu ketika PC Yoki mengalami masalah ketika melakukan editing video. Komputer bermasalah sering ditandai dengan lemotnya tampilan yang sering macet. Kadang-kadang muter, ada loading, kadang-kadang nggak mau gerak sama sekali. Bahkan sering mengalami lag. Tahu lag? Nah, kondisi ketika macet berhenti bekerja. Sehingga ia memutuskan untuk mengecek kinerja komputernya kepada temannya yang jago dengan keahlian komputer. Nah, masalahnya ini. Sekarang kita mencoba menyelesaikan masalah ini di dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, sekarang kita bergabung ke dalam kelompok. Kelompoknya akan saya bagikan di sini. Nah, ini kelompoknya. Silakan bergabung ke kelompoknya sesuai dengan yang sudah saya bagikan. Saya beri waktu 2 menit untuk membentuk kelompok. Mejanya diarahkan
Mejanya diarahkan, lalu dibentuk kelompok. Ya anak-anak, saya sudah bagi ke kelompoknya. Kalian juga sudah masuk dalam kelompoknya. Sekarang saya akan mencoba membagikan lembar kerja. Lembar kerja tadi berisi juga ada masalah yang di depan yang saya sampaikan tadi. Jadi kalian selesaikan secara berkelompok, pecahkan solusi. Nah, tadi itu kan contoh permasalahan sehari-hari yang ada. Seringnya lemot, kadang-kadang nge-lag. Itu adalah contoh permasalahan sehari-hari. Sudah saya tuangkan di dalam LKPD, silakan kalian diskusikan bersama kelompok. Pecahkan masalahnya. Saya beri waktu 20 menit. Langkah pertama, silakan isikan identitas terlebih dahulu, siapa nama anggotanya dan apa nama kelompok kalian. Anak-anak, pastikan setiap kelompok kalian memiliki peran dan tugasnya masing-masing. Jangan dibebankan pada satu orang saja. Yap. Kita bagi tugas ya, aku moderator, kamu penyaji, kalian berdua menanggapi pertanyaan. Kita bagi pekerjaan ini ya biar cepat. Aku nomor 1, kamu nomor 2, kamu nomor 3, kamu nomor 4. Ya, itu. Nomor 2-nya yang di sini kasih halaman 72. 72. Bagaimana kelompok ini? Apa ada masalah? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Bisa mengerjakan? Pak. Nah, ikuti petunjuknya yang ada di LKPD, lalu dicari dari buku. Ada sebagian di buku, ada sebagian dari pendapat kalian. Itu ya? Oke. Oke, Pak. Bilang prosesor itu termasuk Iya, betul. Bisa masuk situ. Tidak usah banyak-banyak, 5 saja. Bagaimana kelompok ini? Apa ada kendala? Tidak ada. Tidak ada. Bisa mengerjakan ya? Nah, silakan berdiskusi dengan kelompoknya, tentukan kesepakatan jawabannya. Iya. Ya, betul, ini betul. Ini betul, sudah, ini betul. Mana maksudnya nih? Yang ini sama ini apa, Pak? Nah, ini dari masalah yang di depan tadi. Dari masalah ini, kamu analisis apakah ada perangkat yang mengalami masalah. Kalau ada, tuliskan alasannya kenapa. Kalau ini? Kamu merancang set perangkat komputer yang diperlakukan untuk melakukan editing video. Kalau melakukan editing video itu butuh perangkat apa saja menurut kamu? Iya, Ya kan? tahu. Soalnya ada butuh kayak ini, butuh yang ada ininya. Kalau misalnya 2 aja atau 3? Boleh 3, boleh 4, boleh 5. Boleh Apa aja yang diperlukan? 1 boleh.
Satu apa kan banyak banget. Komputer kan nggak hanya satu. Contoh misalkan komputer ada keyboardnya, ada layarnya, pakai mouse. Terus nanti butuh apa lagi kalau edit? Oh iya toh. Ya anak-anak. Halo anak-anak. Jangan lupa ketika kamu sudah mengerjakan lembar kerjanya, dipersiapkan untuk melakukan presentasi karena nanti akan presentasi ke depan. Disiapkan pembagian tugasnya, saya bagian yang ini, saya bagian yang itu. Pembagian tugasnya harus merata. Sampaikan materinya dengan semenarik mungkin. Coba device. Device-nya juga kita berfungsi untuk mengolah. Oke, waktunya habis. Saatnya kita untuk presentasi. Anak-anakku, perhatikan ke depan. Seperti ini tata cara presentasinya. Pertama, salam. Kedua, jelaskan siapa saja anggotanya. Ketiga, tujuan presentasinya untuk apa. Keempat, sampaikan presentasi. Yang kelima, tanya jawab. Dan terakhir, penutup. Baik, kita mulai. Ya, silahkan kelompoknya Adit maju untuk presentasi menyampaikan hasilnya. Bagi kelompok lainnya, silahkan disimak. Silakan disimak penyampaian dari kelompoknya Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu mouse, 2 keyboard, 3 speaker, 4 monitor, 5 scanner. Nomor 2. Nomor 2, jelaskan fungsi dari perangkat keras. Nomor 1, mouse, fungsinya untuk menggerakkan kursor. 2, keyboard, untuk mengetik huruf, angka, dan simbol. 3, speaker, alat untuk menghasilkan suara. Baik, permasalahan ditemukan oleh kelompoknya si Adit adalah komputernya nge-lag permasalahannya. Alasannya kenapa? Alasannya karena ukuran file yang terlalu besar menyebabkan permasalahan yang lag. Ya, lanjut nomor 5. Coba rancang salah satu set perangkat komputer yang diperlukan untuk melakukan editing video. 1 monitor, 2 keyboard, 3 mouse, 4 CPU, 5 speaker, 6 headset, 4 prosesor, 6 hard disk, 7 SSD. Oke, ini adalah hasil dari kelompoknya Adit yang nomor 5. Mereka merancang sebuah set komputer untuk editing ini. Nah, ada headset, ada prosesor, ada keyboard, monitor, ada SSD. Oh, ternyata ngedit video tuh enaknya pakai headset gitu menurut mereka. Begitu ya? Ya. Oke. Tikus. Fungsinya untuk menggerakkan dan mengatur posisi kursor yang di layar komputer. Keyboard, alat yang kemungkinan menggunakan untuk memasukkan karakter di dalam komputer. Joystick, sebagai pelengkap untuk memainkan permainan atau game video yang digunakan lebih dari satu tombol. Mikrofon. Oke, langsung yang ketiga saja. Yang kedua sudah cukup. Nomor 3. Apakah menurut kalian komputer Yogi memiliki masalah? Jika ada, tuliskan di sini. Permasalahannya, komputer Yogi bermasalah ditandai dengan sering lemot, tampilan yang macet, suara menyeting, Suara ngediting yang terkadang hilang muncul, bahkan sering mengalami lag. Dari masalah yang kalian temukan, bagian perangkat keras yang mengalami masalah, jelaskan dengan alasannya. Perangkat yang mengalami masalah adalah komputernya lemot atau nge-lag. Alasannya karena memorinya yang terlalu besar. Nomor 5.
Nomor 5 sama bilang. Yang nomor 5 ini sama. Apakah sama seperti itu? Ya, sama seperti ini. Karena kita tadi sudah melihat teman-teman kalian maju secara bergantian berkelompok ya. Sekarang kita evaluasi secara keseluruhan. Dari beberapa kelompok yang sudah maju, semua kelompok sudah maju, apa kekurangan yang bisa kita dapatkan? Pertama, suaranya kecil. Yang kedua, ketika ada kelompok yang maju, yang mendengarkan tidak bersungguh-sungguh, masih ada yang ngobrol sendiri, masih ada yang bermain sendiri. Seperti itu ya. Lalu yang ketiga, apa yang dituliskan di LKPD-nya saya baca tadi belum cukup mendalam. Jadi tugas kalian di rumah nanti adalah untuk membaca lagi materinya. Agar apa? Agar hasil analisis lembar kerja peserta didiknya itu bisa lebih mendalam lagi. Itu anakku ya. Karena kita sudah selesai bekerja kelompok, maka saya minta kalian kembali ke tempat duduknya untuk membentuk tempat duduk sesuai dengan awal kita bertemu tadi. Menyelesaikan pembelajaran pada hari ini, kita tadi sudah melakukan beberapa kegiatan aktivitas pembelajaran, mulai dari menonton video, lalu ada aktivitas lagi berkelompok. Nah, saya ingin ungkapkan apa yang kalian rasakan saat pembelajaran nanti. Gitu ya. Kalau senang, bilang, Pak, saya senang belajar berkelompok, Pak, saya senang belajar ini. Nanti akan saya sampaikan refleksi pembelajarannya, silahkan diisi di Google Form yang saya kirimkan di grup WA. Apa yang ada pertanyaan sana dijawab. Kalau kamu senang, tulis senang. Kalau kamu ada masalah, tulis masalahnya apa. Bagaimana kamu nanti mengakses tampilannya di depan, kelihatan atau tidak gitu. Itu refleksi pembelajarannya, silahkan diisi. Saya sebarkan di grup WA. Dan yang kedua, kesimpulan apa yang bisa kita dapatkan dari hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Angkat tangan. Ya, Trevi. Tadi saya sudah belajar tentang perangkat keras, bagian dan fungsi. Terus tadi juga sudah belajar kelompok dan presentasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, bagus sekali tanggapan dari Revi tadi yang menyimpulkan pembelajaran hari ini. Lalu, apa kaitan kegiatan kita terhadap kehidupan sehari-hari? Ada nggak kaitannya? Ada dong. Yang sering kita temuin pasti antara lain macet-macet, sistem komputer kita tidak bekerja seperti yang semestinya.
Yang kedua, adanya tampilan yang nge-freeze, suara yang tidak keluar. Itu kan kehidupan kita sehari-hari sering. Saya juga memberikan apresiasi kepada kelompok yang tadi kerjanya top banget, yaitu kelompoknya Rafdan. Top banget kerjanya cepat. Tepuk tangan dulu lah, tepuk tangan. Kenapa saya berikan apresiasi kepada kelompok Rafdan? Karena kelompok Rafdan bekerja dengan cepat, lalu mereka berkoordinasi dengan baik, lalu mereka mengerjakan LKPD-nya juga dengan cepat, dituliskan di situ bekerja samanya dengan baik. Tuh. Contohlah kelompoknya Rafdan. Saya harap yang lainnya juga bisa seperti itu ya. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang perangkat lunak. Hari ini sudah perangkat keras, hardware. Berikutnya perangkat lunak, software. Oke. Jadi saya minta kalian untuk mempelajarinya dahulu di rumah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang dipimpin oleh Rafdan. Nah, Rafdan, saya minta Rafdan untuk memimpin berdoa. Silahkan. Duduk siap. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Mangga disalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. See you.